Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Amiruddin selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, dan kawan-kawan yang berbahagia. Baiklah, adapun tujuan saya di sini yaitu akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh Bapak mengenai hakikat pendidik Islam dalam perspektif Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai hakikat pendidik itu apa saja. Dalam perspektif Islam, hakikat pendidik itu yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala, pendidik yang agung bagi alam semesta. Yang kedua yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yaitu yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwa manusia dan mengajakkan manusia kepada kebaikan yang tertuang dalam kitab dan ilmu nabi dan rasul, teladan bagi seluruh manusia. Yang selanjutnya yaitu para ulama atau pewaris dari nabi, orang-orang yang berilmu. Dia meneruskan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh para nabi dan diteruskannya kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua itu merupakan salah satu hakikat pendidik dalam Islam. Karena apa? Karena orang tua juga mengajarkan hal yang baik mengenai Islam dan telah tertuang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 dan surah Luqman ayat 12 sampai 19. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kembali yang pengertian pendidik Islam. Pendidik dalam perspektif falsafah pendidik Islam yang berarti murabbi, muallim, muadib, syekh, mursid, mudaris, dan ustaz. Murabbi dan muallim diambil dari Al-Quran, muadib diambil dari hadis Nabi, syekh dan mursid diambil dari bahasa dan tradisi tasawuf, mudaris dan ustaz dari bahasa dan sastra Arab. Dan selanjutnya itu murabbi, mengasuh, mendidik dan memelihara. Syekh dalam mursid atau guru sufi bertugas mengasuh, mengawasi para muridnya agar tidak menyimpang dari ajaran yang tidak baik atau tidak benar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pendidik. Adapun syarat-syarat pendidik dalam Islam yaitu yang pertama harus berakhlak baik. Pendidik muslim harus bisa menjalankan asma Allah dalam kehidupannya sebagai pendidik. Sifatnya yaitu bisa dicontohkan sebagai sifat pengasih, penyayang, penyabar, adil, bijaksana, dan pemaaf. Dan selanjutnya itu bersifat gigih dan tabah, bersifat istimewa dan terpuji sesuai sifat Nabi dan Rasul yang sukses dalam perannya sebagai murabbi. Dan saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab
sebagai pendidik dalam Islam. Tugasnya yaitu kita harus pendidik muslim harus bertugas melanjutkan tugas-tugas Nabi dan Rasul, mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sesuatu yang diperintahkannya dan menjauhkan larangannya. Selanjutnya itu meneruskan tugas para ulama sebagai peserta didiknya untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada peserta didik, penjelas masalah agama, dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi tugas dan tanggung jawab pendidik itu tidak lepas dari ajaran Al-Quran dan hadis, dan juga perkataan ulama. Baiklah, demikianlah penyampaian dari saya. Semoga Anda bisa mengambil